Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di materi mata kuliah SEV kali ini, kita akan membahas mengenai basic statistical concept. Atau di sini ada sub pembahasan yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan random variable dan distribusinya. Adapun tujuan pembelajaran di materi ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari variable random itu sendiri, atau bahasa lainnya adalah peubah acak dan distribusinya. Kedua, mengetahui sifat-sifat distribusi probabilitas, mempelajari beberapa distribusi penting untuk analisis ekstrim, dan menyadari relevansi berbagai distribusi probabilitas tersebut di dalam extreme value theory itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas terkait dengan peubah acak, atau bahasa lainnya kita juga bisa menyebutnya adalah random variable atau variable random. Jadi sebetulnya apa itu yang disebut dengan variable random? Variable random ini adalah suatu fungsi yang memetakan hasil percobaan acak ke bilangan real. Dan percobaan itu maknanya adalah sebuah proses di mana hasil percobaan tidak diketahui dengan pasti. Jadi di mana ada suatu proses di mana kita belum bisa memastikan apa hasil akhirnya. Jadi itu maknanya dari variable random. Jadi memetakan segala macam hasil percobaan yang belum kita ketahui hasilnya, di mana itu prosesnya adalah acak, ke suatu bilangan real atau ada bisa dinilai dengan angka seperti itu. Nah, ada jenis-jenis variable random atau jenis-jenis random variable itu ada dua, di mana ada variable random discrete dan ada variable random continue. Mungkin di beberapa pembahasan sudah uh, pernah diterangkan apa bedanya itu discrete, apa bedanya itu continue gitu. Jadi untuk yang variable random discrete ini adalah jika anggotanya dari sebuah variable random itu adalah bilangan bulat, maka itu dikatakan variable random yang discrete. Contohnya adalah jumlah klaim, kemudian jumlah pelanggan, ya, yang berhubungan dengan jumlah pasien, jumlah kedatangan, dan sebagainya. Sedangkan variable random yang continue itu adalah jika anggota dari sebuah variable random itu adalah bilangan real. Bilangan real ini adalah bilangan yang nilainya bisa bernilai desimal. Kalau yang discrete itu nilainya bulat, tidak bermakna jumlah jumlah klaim itu 1,2, itu tidak. Tapi jumlahnya pasti saja 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, contoh untuk yang variable random continue itu adalah uh, dat, uh, suhu, kemudian tinggi gelombang, kemudian nilai, curah hujan, dan lain-lain. Nah, kemudian uh, di dalam random variable kita ada mengenal beberapa istilah. Ya. Istilah pertama itu adalah sample space, atau uh, kita simbolkan di sini S gitu ya. Nah, sample space ini apa? Sample space ini adalah suatu himpunan ya dari semua hasil yang mungkin pada sebuah percobaan acak. Jadi kalau misalkan ada percobaan, kemudian segala macam kemungkinan yang bisa terjadi itu kita uh, letakkan dalam sebuah himpunan keanggotaan, itu yang disebut adalah sample space. Jadi notasinya bisa kita tuliskan adalah S sama dengan kurung kurawal omega 1, omega 2 atau X1, X2 dan seterusnya. Contohnya di sini kalau kita melempar koin ya, kita melempar satu koin, maka sample space yang kita miliki adalah gambar atau angka. Misalkan ini kita simbolkan H dan T. Jadi sampel space yang kita punya adalah H dan T. Kemudian
Kalau misalkan eh, ada dua peserta asuransi, kemungkinannya adalah eh, peserta asuransi ini akan mengajukan klaim atau tidak. Jadi, maka sampel space anggota himpunan yang kita punya adalah karena ada dua peserta, maka di sini ada KK. KK itu adalah kedua peserta mengajukan klaim. Kemudian KT itu ada hanya peserta yang pertama mengajukan klaim, sedangkan peserta kedua tidak. Yang ketiga adalah peserta pertama tidak mengajukan klaim, kemudian peserta kedua mengajukan klaim, dan terakhir adalah anggota yang keduanya tidak mengajukan klaim. Nah, cara penulisan sampel space itu kita tuliskan, jadi anggota himpunannya kita tuliskan di dalam kurung kurawal. Kemudian istilah kedua, kita akan mengenal yang namanya probabilitas. Probabilitas itu apa? Probabilitas itu adalah ukuran kemungkinan tiap hasil yang terjadi. Jadi kalau tadi ada hasil percobaannya, kita kumpulkan dalam sebuah himpunan. Kalau probabilitas ini kita mengukur kemungkinan tiap hasil atau peluang tiap hasil itu berapa. Nah, setiap titik dalam ruang sampel itu akan diberikan angka antara 0 sampai 1. Kalau titiknya tadi berarti titik-titik ini ya, HT, KK, KT. Jadi setiap titik yang ada di ruang sampel itu diberi angka antara 0 1 yang menunjukkan seberapa mungkin kejadian itu terjadi. Dengan aturan bahwa uh, peluang dari setiap masing-masing anggota itu lebih besar sama dengan 0, ya. Dan jumlahan dari peluang semua eh, titik-titik anggotanya itu sama dengan 1. Jadi contohnya jika peluang klaimnya itu 0,2, maka peluang tidak klaim adalah 0,8. Nah, kita bisa menulis PK sama dengan 0,2 dan PT sama dengan 0,8. Pada saat kita jumlahkan, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Probabilitas itu adalah peluang, ya, ukuran kemungkinan tiap hasil. Nah, kemudian yang ketiga, kita mengenal istilah random variable. Nah, random variable ini apa? Random variable ini adalah suatu fungsi yang memetakan hasil di ruang sampel S tadi menjadi bilangan real. Jadi hasil di ruang sampel tadi kita dapatkan S-nya adalah KK, KT, TK, dan TT. Nah, random variable di sini itu adalah sebuah fungsi yang dia akan merubah anggota-anggota ini menjadi sebuah bilangan real. Jadi variabel random itu bukan suatu yang acak sendiri, melainkan hasil transformasi dari sampel space-nya. Jadi ini ditransformasikan. Jadi bukan sepenuhnya ini adalah random, tapi ini adalah transformasi. Jadi notasinya adalah, makanya notasi variabel random itu dinotasikan X itu adalah bilangan yang X adalah suatu bilangan dari sampel space yang akan ditransformasi menjadi bilangan real. Nah, contohnya yang tadi ya, X adalah jumlah klaim dari dua peserta. Jika sampel space-nya adalah seperti yang berikut ini, maka X KK ini kita transformasikan menjadi bilangan real, maka jumlah kemungkinan klaim yang pertama itu ada dua peserta yang mengajukan klaim. Jumlah X yang mengajukan klaim itu hanya 1, jumlah yang mengajukan klaim kemungkinan yang kedua itu juga 1, jumlah kemungkinan yang terakhir itu tidak ada yang mengajukan klaim, maka XTT sama dengan 0. Nah, penulisan seperti ini kita sebut ini adalah memetakan ke dalam variabel random X. Jadi X KK sama dengan 2, X KT sama dengan 1, X TT sama dengan 0. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita ilustrasikan contoh sebagai berikut ya. Jadi terdapat dua nomor soal tipe multiple choice
di mana tiap nomor soal hanya ada satu jawaban yang benar. Jadi ada dua nomor soal, ya ada dua soal, tipenya multiple choice, di mana tiap nomor soalnya itu hanya ada satu jawaban yang benar. Nah, jika Anda disuruh untuk menjawab dua soal tersebut, maka titik-titik sampel yang memungkinkan adalah, karena ada dua soal, maka sub sampel space yang pertama berisi keduanya salah, ya. Subsampel yang kedua jawaban pertama salah, jawaban kedua benar, atau subsampel yang yang ketiga adalah jawaban pertama benar, jawaban kedua salah, atau kemungkinan yang keempat adalah keduanya benar. Nah, jadi kalau misalkan kita tuliskan subsampelnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita disuruh mengilustrasikan variabel randomnya. Maka variabel random yang bisa didefinisikan adalah di mana X itu adalah variabel random yang menyatakan banyaknya jawaban benar. Jadi kita definisikan dulu variabel randomnya apa. Jadi ini mau mendefinisikan variabel X itu adalah variabel random yang menyatakan banyaknya jawaban benar. Sehingga variabel random X itu memiliki anggota, X memiliki anggotanya adalah nilainya adalah 0, 1, dan 2. Jadi kalau masih ingat himpunan ya, himpunan, kemudian anggota himpunan, dan lain-lain. Nah, ini S-nya, ini ditransformasi menjadi variabel random X ya. Maka di mana variabel X ini adalah menyatakan banyaknya jawaban yang benar, kemungkinannya adalah benar dua-duanya, maka 2, benar salah satu, maka 1, tidak ada yang benar, maka 0. Sehingga variabel random X memiliki anggota X elemen dari 0, 1, dan ini adalah cara penulisan variabel randomnya. Dengan kita definisikan dulu variabel random X ini apa. Oke, ini ada ilustrasi yang kedua. Sebuah perusahaan asuransi kesehatan menanggung 2 peserta. Untuk setiap peserta dalam 1 tahun bisa terjadi 2 kemungkinan. Ya, perusahaan asuransi cuma menanggung 2 peserta. Nah, dalam 1 tahun ada bisa terjadi 2 kemungkinannya. Jadi yang pertama, peserta itu mengajukan klaim, atau yang kedua peserta tidak mengajukan klaim. Maka titik-titik sampel yang mungkin untuk di sampel space-nya adalah KK, KT, TK, dan TT. Sedangkan variabel randomnya yang bisa didefinisikan itu adalah variabel random yang menyatakan jumlah klaim yang muncul dari 2 peserta. Maka variabel random X memiliki anggota sama ya, X elemen dari 0, 1, dan 2. Nah, kemudian ini coba sebagai bahan latihan ya, silahkan kalian buatlah ilustrasi sampel space S dan random variabelnya X jika terdapat 3 peserta asuransi. Kalau tadi kan ada 2 peserta ya, ada 2 peserta asuransi, sampel size-nya seperti ini. Kalau misalkan 3 asuransi, sampel space-nya seperti apa? Kemudian kalian tuliskan dan kalian tentukan juga variabel randomnya. Kalian bisa definisikan variabel random kalian apa, kemudian kalian tulis keanggotaannya. Dan bagaimana hubungan keduanya, S dan X-nya. Ini nanti bisa kalian tuliskan atau kalian gambarkan seperti yang tadi. Ini tugas pertama, silakan nanti bisa dikerjakan. Oke, kemudian setelah tadi kita tahu unsur-unsur di dalam variabel random, ada harus tahu dulu apa itu sample space, harus tahu apa itu probability, dan variabel random itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya istilah probability distribution atau distribusi probabilitas. Nah, kalau ketiga komponen tadi, sample space, probabilitas,
dan variabel random itu digabungkan, maka kita bisa membuat yang namanya distribusi probabilitas dari variabel random. Nah, distribusi probabilitas ini menggambarkan peluang suatu variabel random mengambil nilai tertentu. Ya, jadi distribusi probabilitas ini nanti dia akan bisa menggambarkan peluang suatu perubah acak atau variabel random mengambil nilai tertentu. Nah, di dalam distribusi probabilitas ini juga akan ada dua jenis ya. Jadi the probability distribution of discrete random variable, yang pertama dari variable random yang discrete. Kalau yang variable random discrete itu kita menyebut distribusi probabilitasnya itu adalah probability mass function atau PMF. Mana kita biasa menyimbolkannya adalah fx kecil sama dengan p x sama dengan x. Sedangkan untuk the probability distribution of continuous random variable atau yang variable random yang continue ya, kita menamainya adalah kita sebut adalah probability density function atau PDF-nya. Ya, PDF-nya. Kalau PDF tetap sama-sama f kecil ya, f kecil sama dengan bedanya adalah kalau yang discrete tadi ya mutlak berarti x sama dengan x, sedangkan kalau yang continue dia sifatnya dia memiliki interval antara x kurang dari lebih besar sama dengan a atau kurang dari sama dengan b. Nah, ada pun juga standard family of probability distribution ya, distribusi probabilities dari keluarga-keluarga yang lainnya. Itu kalau yang di discrete itu kita bisa menyimpulkan bahwa ada distribusi binomial. Di discrete itu bisa kita dekati dengan distribusi binomial, distribusi Bernoulli, karena segala sesuatu yang sifatnya discrete ya, distribusi yang discrete. Dimana kalau binomial itu untuk memetakan sukses dan gagal. Sukses dan gagal kalau hanya dua kemungkinan, kalau hanya satu kali percobaan dan dua kemungkinan, maka ini masuknya ke yang Bernoulli. Tapi kalau misalkan dilakukan berkali-kali, maka masuknya di binomial, distribusi binomial. Karena kita tahu bahwa distribusi probabilitasnya atau fx-nya itu adalah sama dengan kombinasi ini ya, di mana nx itu sama dengan n faktorial dibagi x faktorial n min x faktorial. Nah, di mana x ya atau random variable-nya said to have ini memiliki distribusi binomial dengan parameternya n dan p. Dinotasikan variable random x memiliki distribusi binomial dengan parameternya n dan p. Itu cara bacanya. Sedangkan kalau yang continue itu salah satu distribusi probabilitasnya itu adalah probabilitas distribusi normal ya, continue. Jadi ada beberapa macam distribusi lainnya juga seperti gamma, eksponensial. Kalau yang discrete itu ada selain ada binomial, Bernoulli, kemudian ada geometrik. Nah, variabel random x ini memiliki berdistribusi normal dengan parameter normalnya adalah mu dan sigma. Dinotasikan x berdistribusi normal, mu dan sigma. Jadi variabel random x berdistribusi normal dengan parameternya adalah mu dan sigma. Nah, kalau tadi itu kita mengenalnya adalah distribusi probabilitas ya. Distribusi probabilitas. Nah, sedangkan ada juga distribution function atau fungsi distribusi. Kalau bicara fungsi distribusi, kita bisa menyebutnya ini adalah cumulative distribution function ya atau CDF.
biasanya CDF itu disimbolkan dengan F besar ya, F besar X. Ini sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Kumulatif, karena dia kumulatifnya. Sehingga fungsi ini dia akan selalu naik. Ya, kalau digambarkan ini fungsinya akan selalu naik, di mana nilai fx-nya ini elemen dari 0, 1. Range-nya adalah 0 dan 1. CDF. Kumulatifnya dari PDF. Nah, kemudian ada yang namanya tabel probabilitas ya. Nah, tabel probabilitas ini kita bisa membuat ya tabel yang berisi nilai dari variabel random beserta peluangnya, di mana total probabilitasnya nanti harus sama dengan 1. Nah, tabel probabilitas ini bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk menentukan distribusi probabilitas dari sebuah variabel random ya. Dimana misalkan nih ada peluang jawaban benar peluang jawaban benar itu adalah P ya. Dan peluang jawaban salah itu berarti 1 min P. Kemudian kita coba jadi yang tadi ya, ada sample space, kemudian ada titik keanggotaannya. Nah, ini kita coba tabelkan. Ini adalah nilai bilangan realnya atau titik bilangan nilai variabel randomnya yang mungkin berarti variabel random yang kita tentukan adalah berapa jumlah jawaban yang benar. Ya. Maka nilai X ini berisi jumlah jawaban benar, kemungkinan jumlah jawaban benarnya ada 0, 1, dan 2. Dan kombinasi yang mungkin itu adalah kalau 0 itu SS ya, dan SB, BS, dan BB. Nah, sehingga probabilitasnya tadi adalah masing-masing titik ini ya, masing-masing titik ini dia memiliki nilai probability. Jadi kalau misalkan ini S, kalau S berarti probability-nya adalah 1 min P, ya. Berarti kalau ini ada 2S, berarti probabilitasnya adalah 1 min P dikali 1 min P. Karena ada 2 titik ya, berarti 1 min P kuadrat. Kemudian SB ini juga berarti S-nya itu 1 min P dikali dengan P. Kemudian ini juga 1 min P dikali dengan P. Karena ada 2, maka di sini dikalikan 2. Ada 2 kemungkinan yang sama, maka probabilitasnya adalah 2 kali. Kemudian yang BB, maka peluangnya adalah P kuadrat. Ini kuadrat ya, maka P kuadrat. Sehingga distribusi probabilitas X ya. Distribusi probabilitas X itu kita bisa nyatakan sebagai Px sama dengan 1. Itu nilainya adalah Px sama dengan ini 0 ya. Px sama dengan 0 itu berarti 1 min P kuadrat. Px sama dengan 1 Px sama dengan 1 ini berarti 2P 1 min P. Px sama dengan 2 adalah P kuadrat. Dimana ini sebenarnya adalah mendekati distribusi binomial dengan parameternya 2 dan P. Ya, N-nya 2, kemudian ya P. Nah, kalau kita sudah punya distribusi probabilitasnya, kalau misalkan diketahui, misalkan nanti, kalau misalkan hanya ada dua jawaban A dan B gitu ya, berarti peluangnya adalah peluang untuk mendapatkan yang benar maka 0,5. Berarti P-nya 0,5 tinggal kita masukkan saja di sini. Akan 0,5 berarti 1 minus 0,5 adalah 0,5 kuadrat berarti 0,25. Nah, tugas yang kedua, silakan nanti kalian buat ya tabel probabilitas dan distribusi probabilitasnya untuk yang tugas pertama tadi ya.
Pertama tadi kalian sudah buat uh, sampel space-nya apa, kemudian sudah tahu random variabelnya, kalian tentu definisikan dulu nih random variabelnya apa, kemudian kalian buatkan tabel probabilitasnya dan tentukan distribusi probabilitasnya. Jika peluang klaim satu peserta itu sama dengan P dan peluang tidak klaimnya itu sama dengan 1 min P. Sama kayak tadi, cuman yang tadi akan berisi ada 3 peserta. Silakan nanti kalian coba buat tabelnya juga. Oke, selanjutnya expectation and variance ya. Jadi ekspektasi dan variance. Apa itu ekspektasi? Jadi ekspektasi itu adalah kata lain dari min ya. Ini adalah ukuran tendensi pusat ya. Min itu dengan variance itu adalah ukuran sebarannya. Nah, sebagai catatan di sini ada beberapa distribusi ekstrim itu uh, punya min dan variance yang tak hingga. Contohnya Pareto, di dalam distribusi Pareto itu dia min dan variance-nya bisa didefinisikan atau hingga. Nah, ini ada formula untuk menghitung ekspektasi dari X ya. Ekspektasi dari variabel random X itu integral dari X fx dx, atau kalau misalkan diturunkan lagi bisa menjadi ekspektasi X sama dengan mu. Kemudian var X itu adalah ekspektasi X min mu kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Nah, ada beberapa distribusi yang bisa kita dapati atau akan sering kita temui di dalam analisis extreme value ya. Jadi beberapa distribusi penting itu antara lain adalah distribusi normal. Ya, kalau distribusi normal ini adalah distribusi yang sifatnya simetris ya, atau like tail. Kemudian ada eksponensial. Eksponensial ini untuk menggambarkan waktu antar kejadian. Kemudian ada distribusi gamma atau Weibull. Kalau gamma untuk yang lifetime, sedangkan yang Weibull untuk menggambarkan sebuah reliabilitas. Kemudian ada distribusi Pareto, ini untuk yang heavy tail. Biasanya ini untuk analisis extreme value theory itu banyak yang mendekati distribusi Pareto ya. Kemudian ada distribusi uniform, ini distribusi yang sifatnya adalah baseline-nya dan sifatnya lebih sederhana. Nah, ini kalau misalkan plotkan ya, gambar distribusinya. Kalau distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Ini distribusi eksponensial dengan parameter rate-nya sama lambda sama dengan 1. Kemudian ini ada gamma, distribusi gamma. Distribusi Weibull, distribusi Pareto. Ini di uniform dia lebih sifatnya hanya ada 0, 1 atau hanya ada dengan beberapa range saja. Nah, untuk penerapan di dalam bidang aktuaria sendiri di masing-masing distribusi ya. Untuk distribusi normal, ini untuk model kerugian atau model premi ya dalam kondisi yang stabil. Ya, tidak ada efek volatilitas lain yang mengganggu, maka bisa didekati dengan distribusi normal, kondisinya stabil. Sedangkan yang eksponensial ini untuk menggambarkan jangka waktu antar klaim. Jadi kalau kalian ingin melihat jangka waktu antar klaim 1, klaim 2, dan klaim yang lainnya itu seperti apa, bisa menggunakan distribusi eksponensial. Gamma ini untuk total klaim dalam periode tertentu, seperti dengan agregat klaim ya. Kalau bukan analisis terkait agregat klaim itu pendekatannya dengan distribusi gamma. Weibull ini masa berlaku polis sebelum lapse ya, atau sebelum berhenti aktif, bisa pakai Weibull. Untuk yang Pareto ini kejadian-kejadian ekstrim ya, seperti klaim katastrofe insurance ya, klaim asuransi bencana, banjir besar, gempa bumi yang
memang kejadiannya itu ekstrim dan biasanya nilainya jauh dari nilai-nilai normalnya, maksudnya di Paris. Oke, kemudian masuk ke transformation of distribution. Jadi distribusi transformasi ya, di mana eh, jika X sama dengan GX ya, maka distribusi X itu bisa diturunkan dari distribusi X. Distribusi Y itu bisa diturunkan dari distribusi X. Nah, ini eh, transformasi ini penting untuk memperoleh distribusi limit yang stabil ya, nantinya pada extreme value theory. Nah, sebagai contoh untuk melakukan transformasi distribusi itu bisa dengan menggunakan standarisasi. Standarisasi itu berarti kita mengubah nilai X menjadi ke nilai Z ya. Berarti Z sama dengan variabel random X dikurangi dengan expectation-nya, mu-nya dibagi dengan variance-nya. Atau bisa juga dengan melakukan log transform ya untuk data finansial atau positif. Jadi data X-nya tinggal di logkan untuk mendapatkan log transformation. Nah, kemudian ada lagi istilah sampling and empirical distribution. Kalau tadi ada probability distribution, ya, cumulative distribution. Nah, ini ada empirical distribution. Nah, apa itu empirical distribution? Biasanya kalau misalkan kita mempunyai sampel yang berasal dari data real, ya, misalnya data real, kemudian ada sampelnya. Nah, maka biasanya distribusinya itu adalah kita menyebutnya adalah distribusi empiris, ya. Atau kalau bahasa istilahnya adalah empirical distribution function atau EDF, ya kan. Sini kita simbolkannya biasanya Fn ya, Fn topi X sama dengan 1/n sigma dari XI kurang dari X. Nah, ini biasanya kita bisa mendapatkan, biasanya kita mencari nilai Fnx itu di ini ya, apa namanya, Kolmogorov-Smirnov test, di goodness of it test. Gitu. Biasanya Fx Fx dikurangi dengan Fx dikurangi dengan Fnx ya. Ya, kalau Fx tadi adalah F besar X tadi apa? Cumulative distribution ya. Kurangi dengan empirical distribution. Fungsi empirical distribution function ya. Dimana EDF ini bisa disebut juga ini sebagai distribusi teoritis ya, digunakan untuk analisis tail biasanya. Nah, apa relevansinya dengan segala macam jenis random variable, kemudian ada beberapa distribusi tadi dengan extreme value theory itu sendiri? Jadi fokusnya extreme value theory itu ada pada tail distribusi ya, bukan pada pusat distribusinya. Jadi kalau kita punya data, kemudian ini extreme value theory itu berfokusnya hanya pada tail-nya saja. Dan biasanya heavy tail distribution itu sangat penting untuk bencana atau risk model. Dan semuanya itu adalah fondasi dasar, fondasi distribusi umum itu tadi. Itu semua ini adalah yang menjadi landasan dulu sebelum menuju ke GEV dan GPD. Jadi kita harus memahami dulu terkait dengan distribusi-distribusi umum itu tadi sebelum nanti kita melangkah ke distribusi ekstrim atau ada GEV dan GPD, Generalized Extreme Value dan Generalized Pareto Distribution. Baik, untuk materi terkait dengan basic statistical concept bagian pertama, silahkan menyimak di bagian yang kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.